Shalom para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali melalui channel Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini Jumat 26 Februari 2021 dalam Pekan Prapaskah yang pertama bersama Pastor Pius Octavianus yang sedang bertugas di Paroki Santo Yosef Pekerja Gotong-Gotong. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali para sahabat insani. Hari ini Jumat 26 Februari saya Pastor Pius menjumpai Anda semua untuk permenungan hari ini. Marilah berdoa mohon berkat Tuhan untuk hari ini. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh belas kasih, Engkau mengasihi kami dengan nasihat dan pengajaran-Mu agar kami mampu mengenal kehendak-Mu, hidup seturut kehendak-Mu, dan hidup kami berkenan kepadamu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat insani, saya sangat senang memperhatikan anak-anak sekolah ketika masih mereka boleh bersekolah, saling bertatap muka di sekolah di belakang gereja ini. Yang paling menarik adalah ketika anak-anak itu mulai bertumbuh dewasa, mulai kelas 2, kelas 3, dia mulai merasa risih ketika papa mamanya mengantarnya ke sekolah dan membawakan tasnya. Dia bilang, "Mama, saya sudah besar. Sini saya sudah bisa membawa tas sendiri. Nanti teman-teman saya melihat saya malu. Saya bukan anak kecil lagi, saya sudah besar." Itulah reaksi anak yang merasa diri semakin dewasa, semakin bisa mampu mandiri, dan dia merasa risih diperlakukan masih seperti anak kecil. Ada sebuah peningkatan level kepribadian, kualitas hidup, dan merasa diri bukan seperti level di bawah lagi. Saudara-saudara terkasih, cara hidup menyadari kehidupan kita bahwa level kita itu lebih dari ketika kita masih dahulu kala, ketika kita masih kecil, ketika kita masih mempunyai pemahaman yang kecil saja, maka ketika muncul kesadaran itu, saya sekarang lebih dewasa, kualitas saya lebih lagi, pribadi saya lebih lagi, kelas saya lebih lagi, maka di sanalah dituntut sebuah sikap yang lebih bijaksana dan kemudian dipraktekkan dengan cara
yang jauh lebih bijaksana sesuai dengan kelas kita. Saudara-saudara terkasih sahabat insani, hari ini Injil bagaimana Yesus mengajarkan kepada kita tingkat kualitas hidup beriman kita harus lebih daripada orang-orang lain. Dikisahkan di sana Yesus memberi nasihat, jika hidup keagamaanmu tidak lebih daripada ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak masuk dalam surga. Lihat, Yesus memberi sebuah standar. Orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi punya standar. Tetapi jika engkau beriman kepada Kristus, kau harus hidup lebih daripada orang Farisi dan ahli Taurat. Mari kita lihat apa yang dilakukan dan apa standar hidup orang Farisi dan ahli Taurat. Ahli Taurat disebut ahli. Dia tahu mana yang berkenan kepada Tuhan, mana yang harus dilakukan sebagai seorang yang beriman. Dia tahu, hanya sekedar tahu. Tetapi dalam kehidupan mereka, praktek keseharian mereka, Yesus menegur mereka. Mereka seperti kuburan. Di luarnya putih, indah, bersih. Tetapi bagian dalamnya penuh dengan rongsokan dan kotor. Sama ketika kita juga mempunyai hanya sebatas pemahaman saja, hanya tahu saja tentang apa yang diajarkan Tuhan tetapi tidak mempraktekannya, maka kita hidup sama seperti orang ahli Taurat, orang Farisi. Orang Farisi adalah sekelompok orang yang berusaha menjaga kualitas hidup mereka agar tidak terkontaminasi dengan orang-orang yang disebut orang kafir. Mereka sungguh-sungguh strike, orang yang sungguh-sungguh merasa dan mau hidup melakukan keagamaannya sungguh-sungguh seperti dengan hukum Musa. Tak ada cacat sedikit pun. Tapi praktiknya ternyata mereka tidak mempraktikannya sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Maka Yesus menghendaki kita agar kualitas hidup kita lebih dari itu. Bagian kedua, sabda Yesus hari ini menjelaskan persisnya apa yang menjadi kualitas hidup kita agar kita lebih daripada orang Farisi dan ahli Taurat. Dikatakan di sana, membunuh, siapapun tahu dilarang membunuh, tetapi marah pun tidak boleh untuk orang yang beriman kepada Kristus. Maka jangankan membunuh, marah pun, berkata kafir, bahkan berkata jahil. Artinya ketika kita berani menghakimi sesama kita, maka kita sudah jauh dari kerajaan surga. Yang kedua, yang Yesus ajarkan adalah ketika engkau hidup, melakukan keagamaanmu, selalulah berdamai. Hati yang damai itu menjadi syarat utama melakukan persembahan, melakukan doa, melakukan ibadah. Ketika hati kita ingin tidak mempunyai damai, ketenangan, maka kita tidak mungkin bertemu dengan Tuhan. Maka segeralah berdamai, buatlah hatimu berdamai. Itulah cara hidup yang lebih daripada ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Singkatnya, pesan Kristus hari ini kepada kita di hari Jumat yang penuh berkat ini, melakukan puasa, melakukan pantang, harus sungguh-sungguh menyadari bahwa hidup kita tidak hanya sekedar formalitas biasa yang nampak saja, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita mensinkronkan dan menyesuaikan apa yang kita imani dan kita laksanakan dalam keseharian kita. Jangan pernah menghakimi, jangan pernah marah kepada sesama, jangan pernah berkata kafir dan jahil, jangan pernah menghakimi, menjudge sesamamu. Dan ketika engkau melakukan ibadah, damaikan hatimu terlebih dahulu dengan sesama, maka Tuhan mendamaikan hatimu dengan Tuhan sendiri. Tuhan memberkati kita. Selamat berpuasa dan berpantang. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan Sabda Allah. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih
kepada Pastor Pius. Semoga pastor bersama dengan rekan-rekan imam dan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.